Aceh, saya yakin akan dapat berkontribusi signifikan, kalau tidak dapat dikatakan satu-satunya provinsi yang siap menerima dan melestarikan gajah dengan baik di masa depan. Khusus pada malam ini kita akan mengangkat tema yang cukup pelik, yaitu mengenai strategi mitigasi konflik satwa liar, terutama satwa gajah yang paling dirasakan oleh masyarakat di Aceh. Rangkaian kejadian konflik satwa liar di Aceh yang menimbulkan korban jiwa manusia yang tidak lain adalah saudara kita juga. Terjadi konflik itu bukan di dalam hutan. Konflik itu adalah terjadi di luar kawasan hutan, atau bahkan itu adalah tadi khawatir dekat dengan dapur dan sebagainya. Ini terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena populasi gajah yang di habitat itu terganggu, sehingga dia keluar hampir 80% adalah di luar kawasan konservasi atau hutan. Ini terjadi, fakta yang terjadi. Di sisi lain, hal ini memberikan signal ancaman terhadap jaminan kelestarian gajah sebagai salah satu satwa yang ironisnya adalah satwa yang dimuliakan dan berjasa besar sepanjang sejarah peradaban Aceh masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Piagam Deklarasi Solidaritas Lintas Generasi Aceh. Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh secara sadar bersikap. Menurut Anda, siapakah yang bertanggung jawab melestarikan gajah dan menyelesaikan permasalahan konflik gajah liar dan masyarakat? Kebijakan seperti apapun, bila tidak berorientasi kepada kemaslahatan dan kearifan alam, tidak sebanding. Jadi kita berbicara konflik satwa dan manusia, tetapi lahan mereka kita ambil. Jadi jangan berbicara lebih jauh ketika kita tidak memberikan lahan-lahan kepada satwa-satwa ini dan kepada manusia. Berbicara hak asasi manusia, kita tidak mungkin mengorbankan orang. Berbicara satwa liar, kita tidak mungkin membunuh satwa. Mengapa dulu gajah bisa bersahabat? 4.000 pasukan gajah itu bisa bersahabat dengan alam, bisa bersahabat dengan manusia. Menurut kami banyak sekali program-program yang cerdas, tetapi pada saat pembiayaan dia lemah. Nah, bagaimana solusi dari kami? Menurut saya mungkin pembiayaan untuk penanggulangan konflik gajah ini dibuat terpadu, baik pemerintah, internasional, dan perusahaan-perusahaan juga harus ambil kontribusi. Saya cuma punya satu komentar singkat, karena sebenarnya di mana ada satwa liar dan ada manusia pasti terjadi konflik. Tapi bagaimanapun penyelesaian dan mitigasi konflik harus dipikirkan secara lebih holistik dan sistematis. Dalam penyusunan RT RW, kenapa habitat satwa itu tidak dimasukkan sebagai salah satu elemen yang menjadi pertimbangan daerah apa dialokasikan untuk apa? Kenapa hutan lindung itu cuma tergantung pada kemiringan, curah hujan dan lain-lain, tidak memasukkan hal-hal seperti habitat satwa dan koridor satwa. Kemudian Kel adalah tempat terakhir di dunia di mana masih ada badak, gajah, orangutan dan harimau. Kenapa habitat yang begitu penting, ekosistem yang begitu penting, kawasan ekosistem Loiser itu tidak dimasukkan di dalam RT RW Aceh? Itu pertanyaan besar. Harus ada sebuah tempat pengaduan, Mbak. Apakah semacam hotline yang harus benar-benar disosialisikan sehingga siapapun, baik itukah dia dari mulai pejabat sampai kepada tingkat masyarakat, bahkan korban daripada konflik itu tahu tempat mengadunya kemana. Menurut beberapa laporan yang saya baca terdahulu, itu memang Aceh Jaya memang rentan konflik satwa. Tetapi
titik-titik di mana konflik satwa itu terjadi, itu status kawasannya dirubah menjadi APL. Artinya apa? Aceh bukanlah provinsi yang menganggap permasalahan konflik satwa dan konservasi ini semata-mata tugas pemerintah pusat. Pada subsektor kehutanan, kepedulian eksekutif maupun legislatif di Aceh sudah diwujudkan sebagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten. Melalui kontribusi anggaran maupun program untuk itu, melalui forum ini kami ingin mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Bahwa sanktuari adalah salah satu core dari pengelolaan atau mitigasi konflik satwa itu sendiri. 5 adalah keterlibatan para pihak lintas sektor. Jadi tanggung jawab penanganan konflik satwa itu bukan hanya persoalan BKSDA, bukan hanya persoalan kehutanan, tapi persoalan lintas sektoral yang semuanya berhubungan. Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan menjawab bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan saat ini yang kita lakukan tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk juga memenuhi kebutuhannya. Inilah konsep yang dapat mewujudkan sikap solidaritas lintas generasi di Aceh. Generasi sekarang harus mewariskan lingkungan kehidupan yang lebih baik. Kita tidak hendak mewariskan bencana dan kesusahan untuk generasi masa depan yang tidak lain adalah keturunan dan darah daging kita semua. Jaga udin pula kaya otro wate tajuk labah. Lila udin lalai bako kaya anak pun telake bala terasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.